Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yakobus 4 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya akan berikan tema renungan pada hari ini, mengandalkan Tuhan dalam perencanaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya rencana dalam hidupnya? Saya yakin semua pasti memiliki rencana dalam hidupnya. Semua orang punya rencana. Bahkan orang jahat pun pasti punya rencana, walaupun rencana mereka adalah rencana untuk berbuat kejahatan. Kalau kita perhatikan pada perikop yang kita baca ini, Lembaga Alkitab memberi judul, Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Berapa banyak di antara kita berlaku seperti apa yang digambarkan dalam ayat yang ke-13? Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bukankah kita sering memiliki rencana seperti itu? Oh iya, tahun ini saya akan membuka usaha ini dan itu. Atau mungkin tahun depan saya akan jalan-jalan bersama keluarga. Atau 2 tahun lagi saya akan bekerja. Tidak ada yang salah ketika kita memiliki rencana seperti itu. Bahkan saya pun memiliki rencana apa yang harus saya kerjakan ke depannya. Ya, tidak ada yang salah dengan perencanaan. Segala sesuatu perlu rencana. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan pun perlu perencanaan yang matang. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, apakah rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Yakobus mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam hidupnya. Namun, sesungguhnya rencana yang terbaik itu adalah rencana yang daripada Tuhan. Saya mau katakan, segala rencana menjadi sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berkata seperti pada ayat yang ke-15 ini. Jika Tuhan menghendakinya, sekali lagi, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita boleh saja memiliki rencana yang luar biasa. Tapi kembali lagi, serahkanlah rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoalah. Kita mau belajar mengatakan kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, sesungguhnya kita telah bersikap sombong. Saya bacakan ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Memegahkan diri, meninggikan diri, sama seperti dengan sombong. Manusia aja melihat orang yang memegahkan diri, melihat orang yang sombong, pasti tidak senang, pasti tidak suka, apalagi dengan Tuhan. Kita mau belajar merendahkan diri. Rendahkan diri kepada Tuhan, rendah hati. Apa yang menjadi maunya Tuhan? Iya, saya punya rencana. Tetapi kembali lagi, jika Tuhan menghendakinya. Nah, bukankah hidup kita hanya sebentar saja? Kenapa masih ada aja orang yang memegahkan diri? Atau hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan? Atau bisa juga dikatakan dengan dirinya bisa tanpa Tuhan. Saya mau katakan kita tidak bisa tanpa Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kekekalan, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Bahkan Yakobus mengibaratkan hidup kita di dunia ini sebagai uap yang hanya kelihatan sebentar lalu lenyap. Ayat yang ke-14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, buat apa kita membanggakan diri? Buat apa kita merasa bisa tanpa Tuhan? Yang harus kita sadari adalah mungkin rencana kita adalah yang terbaik menurut kita. Namun, perlu dipertanyakan lagi, menurut Tuhan bagaimana? Tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, mungkin saja Tuhan tidak berkenan atas semua perencanaan kita. Dan kita mau belajar menyerahkan semua perencanaan kita ke dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan rencana apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketahuilah dalam Yeremia 29 ayat 11, demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan mungkin akan membawa kita keluar dari zona nyamannya kita. Rencana Tuhan mungkin akan membuat kita harus berkorban banyak. Tapi saya yakin bahwa rencana Tuhan itu selalu memiliki akhir yang indah. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saatnya nanti kita akan mengerti. Dan kita mau pasti mengatakan kepada Tuhan, oh iya, terima kasih Tuhan, rencanamu begitu indah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar dari Tuhan Yesus yang berkata kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita selalu melibatkan Tuhan di setiap rencana kita. Mari kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.